Selamat malam semuanya, bagaimana kabarnya? Apakah sudah mendapatkan pasangan yang baik hati hari ini? Jika belum maka segeralah gabung grup pencari cinta sejati. Pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tam Fan Xiaoyan. Baiklah tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai saja ceritanya. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan kelompok pemuda kesayangan Bude Yanti yang membahas masalah piton penelan surga. Lalu setelah mendengar penjelasan dari Chaos Immortality, Xiaoyan pada saat ini benar-benar melepaskan kekhawatiran di hatinya. Namun pada saat ini Xiaoyan juga terkejut karena piton penelan surga ternyata memiliki metode rahasia bawaan yang dapat mengaktifkan kemampuan generasi darah. Sementara itu di sisi lain Nulong pada saat ini bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Chaos Immortality. Dirinya berkata karena piton penelan surga telah menghilang dari benua Dodi. Lalu mengapa Chaos Immortality masih datang ke ilusi untuk mencarinya? Chaos Immortality pun menghela nafas ringan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dirinya segera berkata bahwa ketua dari klan Chaos Immortality merasakan adanya tanda-tanda bahwa piton penelan surga datang ke benua Dodi melalui teknik rahasia beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi penginderaan itu terlalu samar dan butuh waktu serta lokasinya sulit untuk ditentukan. Dan selama bertahun-tahun keluarga Warcraft mereka telah mencari kemana-mana tetapi sayangnya mereka tidak membuahkan hasil. Lalu dengan adanya pembukaan ilusi ini memberikan mereka harapan baru, oleh karena itu Chaos Immortality datang ke sini. Namun pada saat ini Chaos Immortality masih belum mendapatkan keuntungan dari ilusi. Kemudian Nulong pun pada saat ini segera mengangguk dan lanjut bertanya, mengapa keluarga Warcraft hanya mengirimkan Chaos Immortality seorang diri datang ke sini? Bukankah dengan banyak orang maka akan memberikan peluang yang lebih besar? Menanggapi hal itu Chaos Immortality kembali menghela nafas dan berkata bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan jumlah orang. Nulong sudah tahu bahwa piton penelan surga dan Phoenix Api memiliki hubungan yang dalam, sementara itu klan Chaos miliknya dan Phoenix Api berada dalam hubungan sebagai pendamping. Oleh karena itu selama piton penelan surga muncul selama jaraknya tidak terlalu jauh, maka Chaos Immortality pasti memiliki perasaan di dalam hatinya. Sehingga dengan begitu maka Chaos Immortality tidak membutuhkan banyak orang untuk mencari di setiap sudut. Setelah Chaos Immortality memasuki lingkaran dalam ilusi ini dirinya benar-benar telah berkeliling ke semua tempat, akan tetapi dirinya tidak merasakan perasaan itu sama sekali. Tentu saja semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar penjelasan dari Chaos Immortality. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini tersenyum tidak berdaya sebelum akhirnya menghela nafas. Dirinya pun berkata ada beberapa hal yang tidak dapat dikendalikan oleh Tuhan, jadi sebaiknya mereka pada saat ini melupakan hal ini dan segera pergi, karena waktu hampir habis dan mereka pada saat ini benar-benar jangan menunda lagi. Chaos Immortality pun hendak pergi dan bersamaan dengan itu Xiaoyan sempat tertegun beberapa saat tiba-tiba berteriak. Xiaoyan meminta Chaos Immortality pada saat ini untuk menunggu sejenak. Chaos Immortality pun segera menoleh dan memandang ke arah Xiaoyan yang memiliki sedikit rumit. Xiaoyan akhirnya tersenyum dalam dan berkata, sepertinya mungkin Xiaoyan bisa memberikan Chaos Immortality kabar baik, karena apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar-benar sebuah kabar baik. Karena bukan hanya kabar baik untuk Chaos Immortality tetapi juga kabar baik untuk Xiaoyan sendiri. Menurut apa yang Chaos Immortality katakan dirinya bisa merasakan tanda bahwa piton menelan surga akan datang ke benua Dodi melalui metode rahasia, dan hal itu berarti Kailin dan Xiao Xiao di benua Doki akan sangat mungkin menerobos ke benua Dodi. Pada saat ini Xiaoyan pun dipenuhi dengan harapan dan kebahagiaan. Sementara itu Chaos Immortality segera berkata apa kabar baik tersebut. Chaos Immortality menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit kegugupan dalam keraguannya. Dirinya pun segera bertanya, apakah yang dimaksud oleh Xiaoyan ini adalah berita tentang piton penelan surga? Xiaoyan pun mengangguk ringan dengan senyuman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Xiaoyan mengangguk Chaos Immortality pada saat ini merasakan detak jantungnya semakin kencang, namun dirinya pada saat ini masih ragu dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan.
lalu akhirnya dirinya pun segera berkata dengan sedikit kesal bahwa Xiao Yan tahu suasana hati Chaos Immortality pada saat ini dalam keadaan yang buruk, oleh karena itu dirinya tidak ingin Xiao Yan bercanda dengannya mengenai hal ini. Semua orang memandang ke arah Xiao Yan dengan dipenuhi ketidakpercayaan dan menyangka bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedang bercanda. Tentu saja pada saat ini baik Nulong maupun Jin Wuchen tidak percaya dengan Xiao Yan. Tentu semua itu dikarenakan keberadaan dari piton penelan surga ini benar-benar sudah lama berlalu. Terlebih lagi Xiao Yan merupakan warga baru yang berada di benua Dodi dan bagaimana mungkin dirinya bisa memiliki informasi mengenai piton penelan surga. Sementara itu bahkan pada saat ini Long Yi tersenyum tidak percaya mengira Xiao Yan benar-benar bercanda. Di sisi lain melihat semua orang yang tidak percaya pada saat ini Xiao Yan hanya menghela nafas, Xiao Yan pada akhirnya dengan serius segera bertanya, apakah mereka berpikir pada saat ini Xiao Yan bercanda? Kapankah mereka pernah melihat Xiao Yan bercanda mengenai hal-hal penting seperti ini? Mendengar Xiao Yan yang berkata seperti ini sekilas cahaya pun segera melintas di mata Chaos Immortality. Lalu dirinya pun menatap ke arah Xiao Yan dengan tegas dan bertanya dengan suara yang gemetar. Dirinya berkata apakah maksud Xiao Yan semua ini memang benar? Menanggapi hal itu Xiao Yan menghela nafas dan tidak secara langsung menjawab pertanyaan dari Chaos Immortality. Xiao Yan perlahan dengan santai mengatakan ciri-ciri dari piton penelan surga dengan seluruh tubuh yang ditutupi dengan sisik berwarna-warni. Lalu pupil mata dari ular ini berwarna lavender dan samar-samar mengungkapkan perasaan yang aneh. Mendengar sedikit penjelasan Xiao Yan ini Chaos Immortality pun merasa sangat gembira. Lalu dirinya pun segera menghampiri Xiao Yan dan menepuk bahu Xiao Yan sebelum akhirnya meremasnya dengan erat dengan penuh semangat. Dirinya berkata sungguh ini memang karakteristik dari piton penelan surga. Jika Xiao Yan bisa mengatakan ciri-ciri fisiknya Xiao Yan pasti pernah melihatnya. Jadi katakan kepada Chaos Immortality di manakah Xiao Yan pernah melihat piton penelan surga. Melihat Chaos Immortality yang bereaksi seperti ini tentu saja Nulong, Jin Wuchen dan Long Yi pada saat ini mulai percaya bahwa Xiao Yan tidak bercanda. Namun pada saat ini di hati mereka bertanya-tanya, apakah Xiao Yan benar-benar pernah melihat piton penelan surga? Di sisi lain pada saat ini bahu Xiao Yan terasa sakit karena digenggam erat oleh Chaos Immortality. Lalu kepalanya juga pada saat ini sedikit pusing karena terus-menerus gemetar diguncang oleh Chaos Immortality. Kemudian Xiao Yan akhirnya meminta Chaos Immortality untuk melepaskan cengkeramannya terlebih dahulu. Lalu Chaos Immortality pun tersadar dan buru-buru melepaskan genggaman tangannya dan meminta maaf kepada Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun menggosok bahunya dan berbicara secara perlahan bahwa dirinya memang telah melihat piton penelan surga. Xiao Yan pun terhenti ketika Xiao Yan berbicara sampai titik ini. Chaos Immortality yang benar-benar tidak sabar pun segera berteriak agar Xiao Yan jangan ragu saat berbicara, dan segera katakan semuanya kepada Chaos Immortality atau dirinya akan mati karena kecemasan. Mendengar hal itu Xiao Yan pun menghela nafas dan lanjut berkata, selain itu Xiao Yan cukup mengenal mereka untuk mengetahui di mana mereka sekarang. Mendengar hal itu Chaos Immortality pada saat ini benar-benar tak sabar dengan kebahagiaan. Melihat ekspresi dari Chaos Immortality ini Xiao Yan pun memerintahkan Long Yi, Jin Wuchen dan Nulong untuk menahan Chaos Immortality. Xiao Yan takut Chaos Immortality akan kembali menghampirinya dan kembali mengguncang bahunya. Tentu saja Long Yi, Nulong dan Jin Wuchen pada saat ini segera menghampiri Chaos Immortality dan menahan pergerakannya. Namun Chaos Immortality pada saat ini segera melepaskan cengkraman mereka berdua dan dengan mata yang cerah menatap ke arah Xiao Yan. Chaos Immortality segera bertanya kepada Xiao Yan, katakan kepadanya di manakah mereka berada. Xiao Yan pada akhirnya segera menghela nafas dan menatap dalam ke arah Chaos Immortality. Xiao Yan pun berkata dengan perlahan, sangat disayangkan mereka tidak berada di benua Dodi. Mendengar hal itu kegembiraan dari Chaos Immortality pada saat ini benar-benar hancur seketika. Dirinya pun dengan marah berteriak ke arah Xiao Yan jika dirinya benar-benar berusaha untuk membuat lelucon.
dirinya telah memperingatkan Xiao Yan sebelumnya meskipun mereka bersaudara, tetapi jangan bercanda tentang hal ini. Nulong Long Yi dan Jin Wu Chen juga pada saat ini tercengang dan mengira bahwa semua ini sudah berakhir. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan pada saat ini akan benar-benar mengungkapkan lelucon yang seperti ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak tahu harus bertindak seperti apa, sehingga Xiao Yan hanya menghela nafas dan berkata bahwa dirinya benar-benar tidak bercanda dengan Chaos Immortality. Xiao Yan sangat mengenal mereka dengan baik dan tahu di mana mereka sekarang. Menanggapi hal itu, Chaos Immortality yang pada saat ini masih marah segera bertanya, apakah Xiao Yan benar-benar tidak bercanda? Namun baru saja Xiao Yan mengatakan bahwa mereka tidak berada di benua Dodi. Lalu bagaimana Xiao Yan bisa mengenal mereka dengan baik? Menanggapi hal itu Xiao Yan menundukkan kepalanya dan bergumam, sungguh sangat sial karena mereka sekarang berada di benua Doki tempat Xiao Yan dulu berada, lalu salah satu di antara mereka adalah istrinya dan yang lainnya adalah putri Xiao Yan, sehingga dengan begitu apakah menurut mereka semua Xiao Yan tidak mengenal mereka dengan baik? Mendengar hal ini Chaos Immortality pun seketika tertegun dan tubuhnya gemetar, bahkan Nulong, Long Yi dan Jin Wu Chen juga pada saat ini menjadi patung. Lalu Nulong adalah orang yang pertama kali pulih dan segera berkata dengan penuh keheranan. Nulong berkata dirinya tidak berharap bahwa mereka menjadi istri dan anak perempuan dari Xiao Yan. Lalu tidak lama setelah itu Long Yi juga segera pulih dan dengan bodoh bergumam bahwa ini semua benar-benar tidak terduga. Jin Wu Chen juga menghela nafas dan berkata bahwa dirinya benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Bukan saja Xiao Yan ini benar-benar kuat tetapi latar belakang istrinya juga mencengangkan. Menanggapi perkataan Jin Wu Chen ini Nulong pun merenung sejenak dan berkata, seberapa kuatnya calon istri dari Nulong namun dirinya tidak mungkin lebih kuat jika dibandingkan dengan piton penelan surga. Nulong pada saat ini benar-benar memiliki perasaan iri dan menatap dalam ke arah Xiao Yan. Melihat ekspresi dari semua orang pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak tahu harus berekspresi, sementara itu Chaos Immortality pada saat ini seperti orang budek dan hanya bisa terdiam, dirinya pada saat ini hanya memandang ke arah Xiao Yan dengan dipenuhi keheranan. Setelah beberapa lama dirinya tidak bisa lagi menahan dirinya untuk membuka mulutnya, Chaos Immortality pun segera berkata kepada Xiao Yan untuk memberitahu level berapakah dari istrinya pada saat ini. Ekspresi pahit pun segera muncul di wajah Xiao Yan ketika dirinya mendengar pertanyaan ini. Dengan sangat menyesal Xiao Yan segera berkata bahwa benua Doki tempatnya sebelumnya benar-benar kehabisan origin Qi. Sebenarnya Xiao Yan adalah satu-satunya di benua Doki yang mampu menerobos ke Dodi. Sebelum Xiao Yan datang ke benua Dodi istrinya hanyalah seorang doseng, dan sungguh sangat disayangkan tanpa adanya origin Qi akan sangat sulit untuk menerobos ke tingkat Dodi. Menanggapi hal itu Chaos Immortality pun segera mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah maksud Xiao Yan sangat sulit untuk menerobos ke Dodi dari benua Doki? Jika begitu permasalahannya apa yang pada saat ini mereka bisa lakukan? Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini bergumam, untungnya ketika Xiao Yan datang ke benua Dodi Xiao Yan mengambil beberapa genggam origin Qi di pintu masuk lubang cacing yang mengarah ke benua Dodi dan meninggalkannya untuk mereka. Xiao Yan berpikir sepertinya mereka memiliki kesempatan untuk menerobos ke benua Dodi dan datang ke sini. Xiao Yan pada saat ini menghibur dirinya sendiri dengan apa yang baru saja dirinya jelaskan. Sementara itu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan Chaos Immortality menghela nafas lega, lalu ekspresinya membaik sangat banyak dan dirinya segera mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus, selama Xiao Yan memiliki origin Qi meskipun hanya ada sedikit, dan dengan kemampuan istri dan anaknya sebagai seorang piton penelan surga maka seharusnya tidak menjadi banyak masalah untuk menerobos Dodi. Berbicara tentang hal ini Chaos Immortality pun melirik ke arah Xiao Yan dan berkata dengan cemas. Chaos Immortality menghela nafas dan berkata bahwa dirinya memiliki sebuah permintaan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tertawa dan berkata bahwa mereka adalah saudara. Oleh karena itu saudara Chaos Immortality tidak perlu ragu dan katakan saja apa maunya.
Chaos Immortality pun merenung sejenak dan berkata, jika istri dari Xiao Yan menerobos ke benua Dodi dan datang ke sini, maka dirinya tentu saja akan langsung mencari Xiao Yan, karena Xiao Yan sekarang dengan reputasi yang hebat di benua Dodi, maka istrinya pasti akan dapat menemukan Xiao Yan dengan sedikit pertanyaan. Oleh karena itu dirinya berharap istri Xiao Yan dapat membantu klan Chaos Immortality ketika waktunya tiba. Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera mengangguk. Xiao Yan lanjut berkata selama membantu klan Chaos Immortality memulihkan kekuatan darah mereka tidak berbahaya bagi istri dan putrinya, maka hal itu tidak perlu dikatakan lagi dan itu adalah tugas Xiao Yan. Tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasakan sebuah kekhawatiran. Xiao Yan masih merasa cukup khawatir tentang istri dan anak perempuannya. Lalu Chaos Immortality pun mengerutkan kening dan bertanya apa yang Xiao Yan khawatirkan. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Chaos Immortality, maka piton penelan surga ini telah punah di benua Dodi selama ratusan ribu tahun. Selain itu jika istri dan anak Xiao Yan berhasil menerobos ke benua Dodi dan muncul di sini, lalu tanpa induksi darah dari Chaos Immortality maka siapakah yang akan tahu mereka berada di mana? Siapakah yang akan pergi untuk menjemput mereka ketika mereka datang ke benua Dodi? Selain itu mereka juga tidak pernah tahu kapankah mereka akan muncul. Semua orang juga tahu bahwa Dodi yang baru saja menerobos sama sekali tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika mereka bertemu dengan musuh Xiao Yan dalam proses pencariannya? Mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiao Yan ini semua orang berpikir bahwa hal ini benar-benar sebuah permasalahan. Semua orang pada saat ini benar-benar menjadi sedikit gugup setelah memikirkan perkataan Xiao Yan. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini merenung sejenak dan membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa dirinya memiliki satu cara. Xiao Yan bisa menilai apakah dengan hal ini semuanya bisa berhasil. Istri dan anak perempuan Xiao Yan adalah piton penelan surga. Meskipun klan Chaos Immortality mereka tidak memiliki garis keturunan sebelum mereka muncul, namun selama klan Chaos Immortality mengirimkan orang untuk menunggu mereka di kota air mata, maka orang-orang itu pasti akan merasakan keberadaannya. Setelah berhasil bertemu maka orang-orang dari klan Chaos Immortality akan melindungi mereka untuk bertemu dengan Xiao Yan. Mendengar hal itu Xiao Yan sangat gembira dan berkata bahwa masukan ini benar-benar sangat bagus. Xiao Yan segera menangkupkan tinjunya ke arah Chaos Immortality dan segera berterima kasih. Melihat hal ini Chaos Immortality segera berteriak apa yang Xiao Yan ucapkan. Seharusnya dirinya yang berterima kasih atas nama seluruh keluarga Warcraft. Kemudian Chaos Immortality dengan cepat menahan tangan Xiao Yan dan dengan cepat menepuk dadanya sendiri. Dirinya berkata dengan hal ini akhirnya harapan dari kekuatan darahnya benar-benar pulih, dan kebaikan dari Xiao Yan ini benar-benar selalu akan diingat oleh Chaos Immortality di dalam hatinya. Oleh karena itu Chaos Immortality pada saat ini berterima kasih kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan balik marah ke arah Chaos Immortality dan berkata agar Chaos Immortality tidak perlu berterima kasih. Lalu pada akhirnya keduanya sama-sama tertawa karena melihat hal ini benar-benar lucu. Setelah itu akhirnya Xiao Yan pun menunjuk ke tengah lingkaran dalam dan berbicara kepada Chaos Immortality. Xiao Yan berkata bagaimana jika mereka pergi untuk memenangkan hadiah bersama-sama. Menanggapi hal itu Chaos Immortality pun langsung setuju tetapi dirinya segera lanjut mulai berbicara. Dirinya berkata namun masih terlalu dini bagi mereka untuk pergi sekarang. Pada saat ini benar-benar tidak akan ada cukup orang di sana, sebaiknya mereka menunggu terlebih dahulu ketika pintu akan tertutup maka semua orang akan pergi ke sana dan pada saat itulah saat yang paling menyenangkan, saat itu benar-benar sangat menyenangkan untuk membunuh orang-orang ini. Nulong dan Jin Wu Chen pada saat ini segera mengangguk setuju dengan perkataan dari Chaos Immortality, sementara itu Xiao Yan dan Long Yi pada saat ini benar-benar bingung. Sehingga Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya, apakah ketika pintu ditutup akan ada penjaga yang mengingatkan mereka? Apakah pada saat itu akan benar-benar ada banyak orang yang bergegas? Menanggapi hal itu Chaos Immortality pun segera menjelaskan semuanya kepada Xiao Yan.
Chaos Immortality segera berkata bahwa Xiao Yan harus benar-benar mengikuti pengingat penjaga. Sebelum ilusi ini ditutup maka peringatan dari penjaga akan berbunyi di seluruh ilusi, dan total peringatan ini ada 2 kali. Pertama kali untuk mengingatkan semua orang bahwa ilusi akan segera ditutup, bersamaan dengan itu orang-orang akan bergegas ke gurun di tengah lingkaran dalam. Lalu kedua kalinya pengingat ini berbunyi adalah pengingat hitungan mundur. Dan pada saat itu semua susunan teleportasi yang tersembunyi di dalam ilusi akan dibuka, lalu mereka yang tidak bergegas ke gurun akan segera diteleportasi. Setelah ilusi ini ditutup siapapun yang tidak berada di gurun tidak akan dapat meninggalkan ilusi, sehingga mereka benar-benar akan dilenyapkan dan ini adalah aturan dari ilusi. Mendengar hal itu Xiao Yan dan Long Yi pada saat ini membuka mulut mereka lebar-lebar. Mereka benar-benar terkejut karena membayangkan adegan pembunuhan yang akan terjadi. Mereka menyadari bahwa akan ada begitu banyak orang yang berkumpul di gurun dan kembali akan terjadi pembantaian. Lalu godaan untuk menerima hadiah dari penjaga ilusi benar-benar sangat besar. Selain itu mau tidak mau mereka benar-benar harus saling bertempur dan ini adalah kekejaman dari ilusi ini. Xiao Yan pun menekan keterkejutan di dalam hatinya sebelum akhirnya segera bertanya kepada Chaos Immortality. Xiao Yan berkata jika begitu permasalahannya maka apa yang harus mereka lakukan pada saat ini? Chaos Immortality berkata bahwa mereka bisa pergi pelan-pelan menuju pusat lingkaran dalam, lalu mereka bisa berburu monster yang mereka temui sambil menunggu pengingat penjaga. Semua orang pun mengangguk dan mereka berlima segera berjalan perlahan menuju pusat lingkaran dalam. Namun semakin dekat ke pusat lingkaran dalam semakin rendah level monsternya. Selain itu semakin dalam semakin banyak orang yang pada saat ini mereka temui. Dan selama mereka tidak memprovokasi kelompok Xiao Yan, maka kelima orang ini tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk membantai mereka. Namun meskipun begitu ada juga beberapa kelompok orang yang pada saat ini menghampiri Xiao Yan dan menyerang mereka. Tentu saja motif mereka menyerang adalah barang rampasan. Namun orang-orang yang menyerang kelompok Xiao Yan ini berakhir dalam kematian. Lalu waktu pun terus berjalan dengan kelompok Xiao Yan yang benar-benar banyak menghabisi monster-monster di kedalaman hutan. Kemudian pada saat yang bersamaan tiba-tiba terdengar sebuah suara dari atas ilusi. Dan suara ini berkata bahwa ilusi akan ditutup dan mereka harus buru-buru ke gurun yang berada di tengah lingkaran dalam. Lalu mereka yang tidak muncul di gurun sebelum penutupan ilusi akan dilenyapkan saat ilusi ditutup. Tentu saja perkataan ini 2 kali terdengar seperti guntur yang bergema di langit. Kemudian Nulong pun pada saat ini tertawa setelah mendengar instruksi ini. Lalu dirinya pun segera berkata akhirnya setelah menunggu lama mereka bisa sampai pada saat ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit gelisah dengan niat bertarung yang sengit di matanya. Dan akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini segera memutuskan untuk segera pergi. Ketika kelompok Xiao Yan ini datang ke hutan lebat di tepi timur gurun. Saat ini mereka semua benar-benar dikejutkan oleh pemandangan yang berada di hadapan mereka. Saat ini mereka buru-buru berhenti dan menemukan tempat tinggi di hutan lebat untuk mengamati. Pada saat ini mereka melihat di ujung gurun benar-benar dipenuhi dengan orang-orang yang saling berkelahi satu sama lain, sehingga bau darah menyengat menyebar ke daerah di sekitarnya dan membuat orang merasakan jijik. Tentu situasi yang berada di hadapan kelompok Xiao Yan ini benar-benar sangat ramai dengan orang yang saling bantai. Kemudian wajah semua orang pun pada saat ini dipenuhi dengan terkejut dan kebingungan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Mengapa ada pertarungan sengit di luar tepi gurun tetapi tidak ada seorang pun di tengah gurun? Setelah mengamati sebentar Xiao Yan sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Xiao Yan berkata bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama dengan Chaos Immortality. Mereka tidak ingin berburu-buru masuk ke dalam gurun dan menjadi incaran orang-orang. Oleh karena itu jumlah orang yang pada saat ini memasuki gurun benar-benar sangat banyak. Secara singkatnya dengan pemikiran mereka yang serempak mereka pun datang ke sini secara bersamaan. Ketika ada lebih banyak orang yang berkumpul di luar batas, maka gesekan pasti akan segera terjadi dan akan sangat mudah untuk terjadi pertarungan.
tentu saja situasi saat ini benar-benar telah terbentuk secara alami. Lalu Chaos Immortality pun menganggukkan kepalanya setelah mendengar penjelasan dari Xiao Yan. Dirinya pun menghela nafas dan berkata, tampaknya mereka pada saat ini tidak bisa membunuh banyak orang. Chaos Immortality benar-benar pusing melihat kerumunan yang jumlahnya benar-benar sangatlah banyak. Sementara itu di sisi lain Nulong pun segera berkata tampaknya semua orang pada saat ini menunggu pengingat hitungan mundur dari penjaga. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pengingat hitungan mundur penjaga hingga penutupan ilusi. Chaos Immortality pun segera menjawab bahwa di antara mereka tidak ada yang tahu hal itu. Ada yang mengatakan 4 atau 5 hari. Ada juga yang mengatakan 3 atau 4 hari dan yang lain mengatakan itu dalam waktu 2 hari. Banyak pendapat yang berbeda dan hal ini bukanlah sesuatu hal yang pasti. Setelah itu Chaos Immortality pun menghela nafas dan menoleh ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya lanjut berbicara. Chaos Immortality bertanya apakah Xiao Yan ingin mengukur, apakah Xiao Yan dapat membunuh cukup banyak orang setelah pengingat hitungan mundur dari penjaga dimulai. Menghadapi hal itu Xiao Yan pun mengangguk sebagai bentuk pengakuan. Xiao Yan segera menjelaskan dengan begitu banyak orang jika waktunya terlalu sempit, dan jika mereka tidak membantai mereka pada saat ini maka mereka mungkin tidak punya cukup waktu pada saat itu. Mendengar hal ini baik Nulong maupun Chaos Immortality pada saat ini benar-benar sangat gembira. Chaos Immortality pun segera berkata jika begitu permasalahannya mari mereka memulai membunuh dan membantai. Kemudian Xiao Yan segera melihat pertarungan di luar tepi gurun sebelum akhirnya melihat ke arah kerumunan ke kelompoknya. Lalu akhirnya Xiao Yan pun menginstruksikan agar mereka semua pergi untuk melakukan pembantaian. Bersamaan dengan sosok Xiao Yan yang melesat banyak juga orang yang bergegas dari hutan menuju ke area gurun. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa semakin banyak orang yang datang maka akan semakin menguntungkan. Namun meskipun begitu mereka harus tetap berhati-hati, karena dengan adanya banyak orang ada kemungkinan bagi mereka untuk tertekan dan bisa dikalahkan. Lalu akhirnya kelompok Xiao Yan merumuskan rencana dan setelah selesai mereka pun segera bergegas. Dengan strategi menyerang dan bertahan pada saat ini kelompok Xiao Yan berhasil menyapu beberapa orang yang ada di dekat mereka. Lalu pembantaian ini berjalan dengan intens dan Xiao Yan menyarankan jika doki mereka habis maka mereka harus segera meminum cairan roh bening. Dengan adanya bantuan dari cairan roh bening ini pertempuran yang berlarut-larut akan mampu mereka hadapi bersama-sama. Kelompok Xiao Yan pun terus bergegas ke dalam kerumunan dengan pembantaian yang mengerikan. Semua orang pada saat ini mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk membantai. Lalu tim beranggotakan 5 orang itu membunuh dengan sangat gembira. Karena kemanapun mereka melintas maka akan dipenuhi dengan teriakan dan jeritan yang menyedihkan. Tentu saja kecepatan pembantaian mereka pada saat ini benar-benar sangat cepat dan diperhatikan oleh banyak orang. Bahkan semua orang pada saat ini menyadari keberadaan dari Chaos Immortality dan Nulong. Tentu mereka benar-benar melihat kekuatan yang menakutkan dari kelima orang ini. Lalu akhirnya semua orang pada saat ini segera menjauh dari kelompok Xiao Yan. Menyadari hal ini kelompok Xiao Yan pada saat ini seketika berhenti dan menatap ke arah semua orang yang menjauh. Bersamaan dengan itu sebuah suara kembali terdengar di langit. Suara itu berkata bahwa hitungan mundur untuk penutup ilusi akan segera dimulai. Bersamaan dengan itu cahaya teleportasi yang bersembunyi di berbagai tempat di ilusi sekarang semuanya terbuka. Kemudian suara tersebut pun kembali berkata bahwa peta lokasi susunan teleportasi akan muncul di lautan kesadaran masing-masing. Suara penjaga ini terus bergema seperti guntur di langit di dalam ilusi. Lalu kerumunan di tepi gurun pun tiba-tiba menjadi kacau dan mereka yang berada di belakang segera mendorong bagian depan mereka dan bergegas ke gurun. Tentu mereka takut akan musnah jika mereka tidak melangkah ke gurun sebelum ilusi ditutup. Selain itu ketika 4 susunan teleportasi yang berjarak 1 km dari hutan belantara terus berkedip dengan cahaya putih, lalu banyak orang juga pada saat ini bergegas ke hutan belantara. Tentu saja situasi ini memberi kesempatan bagi Xiao Yan dan yang lainnya.
dan di bawah komando Xiao Yan mereka pun segera membunuh orang-orang yang bergegas dari timur gurun. Lalu pada saat ini semakin sedikit orang yang datang dan mereka melihat cahaya putih di kejauhan yang berkedip sesekali. Chaos Immortality pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka juga harus segera pergi ke gurun. Kelompok Xiao Yan pun terus bergegas mengandalkan formasi sebelumnya. Lalu akhirnya hanya ada sedikit orang yang tersisa di pinggiran gurun dan tim Xiao Yan pada saat ini segera bergegas ke tengah gurun. Pada saat ini kelompok Xiao Yan lebih waspada karena orang yang tersisa tentu saja dapat dikatakan sebagai jenius yang cukup kuat. Chaos Immortality pun segera berkata bahwa mereka tidak perlu menahan kekuatan mereka, jadi keluarkan semua kekuatan tempur terkuat mereka dan biarkan seluruh orang di Gua Darah ini mengetahui hal tersebut. Kelompok Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan terkuat mereka untuk menekan semua orang yang mendekat, dan pada saat ini kelompok Xiao Yan bertahan di tengah-tengah gurun dengan dikelilingi oleh banyak orang. Lalu pertempuran pun terus berlanjut dan beberapa pembantaian di gurun pada saat ini akhirnya segera berakhir. Lalu sejauh mata memandang hanya ada 1000 dari puluhan ribu Dodi yang bertarung yang tersisa. Setelah pembantaian yang brutal ini, jejak di dahi kelompok Xiao Yan benar-benar sangat gelap, dan hal ini benar-benar membuat semua orang yang berada di sekitar mereka merasakan cemburu, karena jika seseorang bisa membunuh salah satu anggota dari Xiao Yan tentu saja dirinya akan mewarisi bulan sabit ini. Oleh karena itu pada saat ini banyak orang yang diam-diam berbisik seperti membentuk rencana. Tentu saja mereka pada saat ini benar-benar tergiur dengan apa yang akan mereka dapatkan jika mereka bisa membunuh kelompok Xiao Yan. Lalu suasana pun seketika berubah menjadi hening dengan semua orang yang pada saat ini berbisik. Melihat hal ini Xiao Yan pun menyadari sesuatu dan merasa sedikit tidak nyaman karena saat ini banyak yang sedang mengincar kelompoknya. Namun santai saja karena Xiao Yan adalah titisan dari Bude Yanti maka semuanya akan aman dan tentram.